Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat, Bang Opi Kumis, Bang Haji Madid. Di sini saya melihat banyak guru-guru saya. Saya seperti seekor domba di tengah-tengah para singa-singa saat ini. Ada banyak guru saya yang hadir. Minta maaf, minta izin, minta ridhonya. Puji syukur kehadirat Allah, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah, berkumpul dalam rangka haul yang kelima ya dari almarhum Bapak Haji Umar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat, ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar di yaumil qiyamah nanti kita semua dapat syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat setiap kezaliman, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah mau nolongin kita semua. Nolongin untuk apa? Untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semua kita kan pasti punya salah ya Pak. Semua kita pasti punya dosa, betul? Ada nggak yang hadir di majelis ini, yang hari ini hadir, yang nggak punya salah? Ada? Bapak-bapak ada yang nggak punya dosa dari lahir sampai sekarang nggak punya dosa? Ada? Nggak ada. Ibu-ibu ada yang nggak punya salah? Nggak ada. Semua kita pasti punya salah. Semua kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang berdiri di depan ini saat ini yang sedang berbicara, mohon maaf lahir batin, saya tidak lebih baik dari putra putri bapak semua. Saya tidak lebih baik dari putra putri bunda semua. Kelihatannya doang seperti orang alim, pakai peci haji, pakai sorban, pakai gomis. Ini cuma casingnya doang. Hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita pakai. Kita nggak boleh sombong dengan harta, pangkat, jabatan yang kita miliki, karena Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang tawadhu. Amin ya Rabbal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seorang nabi utusan Allah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dikasih umur panjang oleh Allah 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 berapa Pak? 950. Di dalam sebuah keterangan riwayat hadis disebutkan ada seorang malaikat bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya'i umran," wahai nabi yang paling panjang umurnya. Berapa umur Nabi Nuh, Bu? 950 tahun. Ya atwalal anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun? Nabi Nuh ditanya sama malaikat. Lalu kemudian Nabi Nuh jawab, kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, kira-kira kalau kita masuk dari depan rumah kita, pintu depan rumah kita, keluar ke pintu belakang, kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 menit. Berarti rumahnya seablak-ablak itu. 10 menit kan lama ya. Masuk depan, keluar belakang 10 menit. Berarti rumahnya lebar apa enggak? Masya Allah, seablak-ablak orang Betawi bilang. Ada yang bilang hitungan 1 menit saja Ustaz. 1 menit juga termasuk lama. Kalau rumah saya nggak ada hitungan menit, karena rumah saya RSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjoran. Cuma hitungan detik saja. Masuk dari depan rumah saya, keluar ke pintu belakang, hitungan detik. Itu yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup 950 tahun. Apalagi kita. Umur umat Nabi udah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Berapa tahun Pak? 60 sampai inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita milik Allah. Semua kita milik Allah. Kita punya mobil yang mewah, punya siapa? Pada hakikatnya amanah, titipan dari Allah. Allah titipin mobil sama kita, titipin rumah sama kita, titipin harta, pangkat, jabatan. Allah titipin doang. Yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita